Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut di episode selanjutnya. Oke, sebelum itu Mimin mau mengingatkan pada teman-teman, Mimin bantuannya untuk menuju 1000 subscriber. Dan juga kalau bisa, teman-teman Mimin minta bantuannya untuk like dan komen biar Mimin bisa memperbaiki channel ini ya guys ya. Oke, kita lanjut di cerita. Zidane, jika kau mau, kau bisa berbagi masalahmu denganku, ucap dia. Zidane masih terisak sambil memeluknya. Dia merasa beban Zidane sangat berat, bahkan mungkin lebih berat daripada masalahnya. Zidane yang masih terisak tersadar setelah mendengar ucapan Gia. Dia pun melepaskan pelukannya dan langsung menatap Gia. Bolehkah itu? Bolehkah aku bercerita padamu? Tanya Zidane. Mungkin jika bercerita, beban dan kesedihan yang dia tanggung akan sedikit berkurang. Dia tersenyum dan mengangguk. Tanpa sadar, tangan Gia terangkat untuk kembali mengelap sisa air mata Zidane. Di mata Gia saat ini, Zidane terlihat seperti seorang anak yang ingin mengadu pada ibunya. Bagaimana jika kita pergi ke taman? Kau bisa bercerita di sana, ucap Gia menawarkan. Aku setuju. Ayo, entah sengaja atau tidak. Zidane mengulurkan tangannya pada Gia. Karena tak ingin membuat Zidane kembali sedih, Gia pun memberanikan diri untuk menyambut uluran tangan Zidane. Mereka pun keluar dari area pemakaman sambil bergandengan tangan. Tanpa sadar, sejak mereka keluar dari kantor, ada yang membuntuti mereka. Ya, orang itu adalah Josh. Setelah bertemu Albert, Josh langsung pergi ke kantor Zen. Dia ingin mengawasi Zidane dan Zen. Saat Zidane pergi, Josh dengan segera mengikuti Zidane, walaupun sebenarnya dia ingin melihat Zen. Namun, dia juga penasaran siapa wanita yang bersama Zidane. Josh berpikir, siapa tahu wanita yang bersama Zidane bisa menjadi jembatan untuk melakukan rencananya. Setelah Zidane dan Gia pergi meninggalkan area pemakaman, Josh pun turun dari mobilnya dan masuk ke area pemakaman. Tak lupa dia membawa buket bunga untuk dia simpan di pusara sang kakak. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku yang tak berdaya saat kau butuh aku di sisimu. Maafkan aku yang membiarkanmu menanggung rasa sakit seorang diri. Tapi kakak tak usah khawatir. Aku sudah kuat untuk melawannya. Dan aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Semoga kau tenang di sana, ucap Josh sambil berdiri. Dia menahan tangisnya agar tidak pecah. Teringat
betapa menderita kakaknya saat dulu. Saat itu dia bahkan tak mampu untuk menolong kakaknya yang hampir saja menjadi gila. "Aku pulang, Kak. Pegang janjiku. Akan ku kembalikan semuanya seperti semula," ucap Jos lagi sambil meletakkan buket bunga yang dipegangnya. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah taman. Gia mengajak Zidan untuk duduk di area yang lebih sepi agar bisa lebih leluasa bercerita pada Gia. Setelah duduk, Gia membuka tasnya lalu mengambil foto Zain. "Zidan, aku menemukan foto ini di map yang kau berikan. Aku tak sadar jika aku menaruhnya di tasku," ucap Gia sambil menyodorkan foto yang dipegangnya ke hadapan Zidan. Zidan mengambil foto dari tangan Gia. Dia melihat foto Zain dengan tatapan nanar. Dia menghela napas sejenak sebelum menceritakan kehidupannya pada Gia. "Maaf jika aku lancang. Apa dia kakakmu?" tanya Gia dengan ragu. Mendengar pertanyaan Gia, pandangan Zidan menerawang ke depan. Tanpa sadar, dia meremas foto Zain yang sedang dipegangnya. "Aku menganggap dia kakakku, tapi dia hanya menganggapku sebagai sampah." "Maksudmu?" tanya Gia. "Jadi dia benar kakakmu?" Zidan memalingkan tatapannya ke arah Gia. Dia tersenyum saat melihat ekspresi Gia yang terlihat menyimpan 1000 tanya. "Apa setelah kau tahu bahwa aku anak haram, kau akan menjauhiku seperti yang lain, Gia?" tanya Zidan sambil tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu tersimpan sejuta luka. Zidan kembali menatap ke depan sebelum bercerita. "Ya, seperti yang aku pikirkan. Aku memang adik dari Zain, tepatnya adik tirinya, dan anak haram bagi kedua orang tuaku. Ibuku adalah selingkuhan dediku, dan saat usia 3 tahun, ibuku meninggal. Dan saat itulah aku tahu bahwa aku hanyalah seorang anak haram. Setelah aku masuk ke rumah dediku, aku melihat Zain. Aku pikir aku akan bahagia karena mempunyai kakak seperti impianku selama ini. Aku pikir Zain akan menerimaku sebagai adiknya. Namun, aku salah. Dia sama sekali tak menganggap kehadiranku. Bahkan dia selalu menyebutku anak haram. Bukan hanya Zain yang dingin padaku. Dediku pun sama dinginnya seperti Zain. Selama ini aku selalu berusaha melakukan yang terbaik agar mereka senang dan menganggapku. Namun tetap saja aku masih tak dianggap. Zidan menghela napas sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Tapi sekarang
Aku sudah mulai lelah, Gia. Aku lelah memperjuangkan yang akan berakhir dengan sia-sia. Sekarang aku tak mau lagi berjuang untuk mereka. Aku hanya ingin mencari kebahagiaanku. Karena merasa Gia tak merespon ucapannya, Zidan pun menengok ke arah samping. Keningnya mengkerut bingung saat mata Gia yang berkaca-kaca. "Gia, kenapa kau menangis?" tanya Zidan. Dia tak sadar bahwa Gia pun bisa merasakan penderitaannya. "Apa itu sangat menyakitkan?" Tanpa menjawab pertanyaan Zidan, Gia malah balik bertanya. Zidan menggenggam tangan Gia dan menuntunnya untuk memegang dadanya. "Sangat menyakitkan," jawab Zidan. Karena merasa tak nyaman saat Zidan memegang tangannya, Gia pun berusaha menarik tangannya. Tapi dengan cepat Zidan mengencangkan genggamannya pada tangan Gia. "Gia, sekarang aku hanya ingin bahagia. Dan aku rasa aku bisa bahagia jika bersamamu," ucap Zidan tanpa ragu. Apa maksudmu, Zidan?" tanya Gia. Pipinya bersemu merah saat mendengar ucapan Zidan. Maukah kau jadi kekasihku, Gia?" Jantung Gia berdetak dengan cepat saat mendengar ucapan Zidan. "Zidan, aku..." Oke, kita langsung berganti ke tempat yang berbeda. "Bagaimana bisa aku mendapatkannya? Waktu yang diberikan Momi hanya tinggal 3 minggu. Gerutu Zain yang sedang berada di apartemennya. Dia sedang memikirkan cara agar bisa menikahi Gia dan membuat Zidan hancur. Setelah sekian lama, Zain berkutat dengan pikirannya. Terlintaslah satu ide di pikiran Zain. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Saya Mimin, bye bye.